Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Nur Akbar dari Program Studi Matematika 2023 kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kemudian ilmu dalam perspektif histori. Pada zaman pra-Yunani kuno, ilmu berbasis pengalaman praktis dengan penemuan dasar seperti sistem bilangan, abjad, dan kalender masih dipengaruhi oleh kekuatan magis. Zaman Yunani kuno, pengembangan filsafat dan ilmu rasional di mana masyarakat Yunani mulai meninggalkan mitologi dan lebih mengutamakan pemikiran logis. Di abad pertengahan, ilmu didominasi oleh teologi dan agama, dengan fokus pada pengembangan pemahaman keagamaan. Pada zaman Renaissance, kebangkitan ilmu pengetahuan yang bebas dari dogma agama, terutama dalam bidang astronomi, dengan tokoh-tokoh seperti Copernicus dan Galileo. Pada zaman modern, ilmu berkembang pesat dengan banyak penemuan berbagai bidang didukung oleh kemajuan teknologi. Zaman kontemporer ditandai dengan penemuan teknologi canggih dan teori fisika modern seperti yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Setiap era memberikan kontribusi penting dalam evolusi ilmu pengetahuan dari yang bersifat praktis hingga ekonomi tinggi, hingga teknologi tinggi. Kemudian pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu science yang berasal dari bahasa Latin scientia dari bentuk kata kerja science yang berarti mempelajari atau mengetahui. De Liangji tahun 1987 memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Menurut De Liange tahun 1987, pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama yaitu empiris. Pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Kemudian sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Objektif, ilmu pengetahuan, ilmu ilmu itu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Kemudian analitis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soal ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Kemudian verifikatif dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Sedangkan Daud Yusuf tahun 1987 menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produk, proses, masyarakat. Sebagai produk, pengetahuan yang telah diakui kebenarannya oleh masyarakat. Sebagai proses, aktivitas untuk memahami dunia bagaimana adanya bukan yang diinginkan. Sebagai masyarakat, dunia ilmiah diatur oleh prinsip universalisme, komunalisme, tanpa pamrih, dan skeptisisme teratur. Menurut Van Melsen 1986, ilmu memiliki 8 ciri utama, yaitu bersifat sistematis dan logis, bebas dari pamrih, bersifat universal, objektif, tidak dipengaruhi prasangka, dapat diverifikasi dan dikomunikasikan, bersifat progresif, menghasilkan pertanyaan baru, kritis, selalu terbuka untuk ditinjau ulang, menghubungkan teori dengan praktik. Kemudian pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang pertama yaitu adalah ontologi.
Aspek kuantitas, apakah suatu itu tunggal atau monisme, ganda atau dualisme, atau jamak pluralisme. Aspek kualitas, sifat dan karakteristik sesuatu seperti mekanisme, teleologisme, vitalisme, dan organisme. Kemudian adalah epistemologi, yaitu menyangkut sumber pengetahuan, kriteria kebenaran, dan metode memperoleh kebenaran, memberikan legitimasi, kerangka metodologis, dan mengembangkan keterampilan serta kreativitas dalam ilmu. Dan yang ketiga itu aksiologi, menekankan nilai-nilai etis, moral, dan religius dalam pengembangan dan penerapan ilmu. Problematika ilmu. Jadi sesuai dengan Van Mels pada 1985, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaan manusia tergantung pada manusianya itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dalam kebudayaannya. Ada perdebatan mengenai apakah ilmu pengetahuan bebas nilai atau tidak. Bebas nilai berarti kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu itu sendiri, tanpa pengaruh eksternal, seperti politik, ideologi, agama, budaya, dan masyarakat. Indikator ilmu bebas nilai yaitu satu, bebas dari pengandaian dan pengaruh eksternal. Tiga, otonomi ilmiah harus dijamin agar pengetahuan berkembang dengan bebas. Tiga, penelitian ilmiah harus mempertimbangkan etika yang dianggap menghambat tetapi bersifat universal. Max Weber menilai bahwa objektivitas adalah ciri mutlak ilmu, tetapi subjek pengembangan ilmu selalu terpengaruh nilai-nilai. Habermas berpendapat bahwa teori ilmiah tidak pernah bebas dari nilai. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Kedua adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu pluralitas nilai. Pengembangan iptek membawa perubahan pandangan ilmu hidup yang harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dampak negatif yang kedua, dampak negatif iptek, yaitu kemajuan iptek yang mengancam lingkungan hidup perlu diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga kelestarian alam. Yang ketiga adalah dominasi Barat. Iptek yang dipengaruhi oleh politik global Barat bisa mengancam nilai-nilai khas Indonesia, sehingga Pancasila diperlukan untuk dilindungi spiritualitas, gotong royong, solidaritas, dan keadilan. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu sumber nilai. Pancasila menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang harus dijadikan pedoman dalam praktik ilmiah, mendorong iptek untuk berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian kerangka berpikir yang sebagai kerangka berpikir yang holistik, Pancasila mendorong pendekatan multidisipliner dalam iptek, mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga solusi yang dihasilkan relevan dan konteks masyarakat. Asas moralitas. Pancasila mengedepankan asas moralitas, memastikan bahwa inovasi dalam iptek mempertimbangkan dampak sosial dan etika, serta mengajak peneliti untuk bertanggung jawab terhadap hasil karya mereka. Yang keempat adalah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Prof. Wahyudi Setiawan pada tahun 2016, hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek adalah sila ke-1, yaitu ketuhanan, mengingatkan bahwa dalam kehidupan adalah ujian untuk kehidupan abadi di akhirat. Sila kedua, kemanusiaan, memberikan arahan universal bagi ilmuwan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga kesatuan NKRI dalam tugas
profesional profesional ilmuwan. Yang keempat, kerakyatan menunjukkan bahwa Indonesia dibentuk oleh dan untuk seluruh rakyat. Sila kelima, keadilan sosial mendorong kesejahteraan merata, menghindari kesenjangan masyarakat. Visi ilmu di Indonesia. Visi ilmu di Indonesia menurut Kunto Wibisono tahun 1994 harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan diterapkan secara integratif. Ada tiga dimensi utama dalam pengembangan ilmu, yaitu teologis, yaitu ilmu digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu etis atau ilmu harus meningkatkan harkat dan martabat manusia serta digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian integral atau integratif, penerapan ilmu harus meningkatkan kualitas manusia dan struktur masyarakat secara bersamaan. Abbas Hamami Mintareja menambahkan bahwa ilmu harus memperhatikan kebudayaan masyarakat, memiliki kesadaran dan keterbatasannya, mengedepankan pendidikan moral, serta memerlukan filsafat ilmu dalam pendidikan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah sifat ilmiah ilmuwan. Sikap ilmiah menurut Abbas Hamami pada tahun 1996, seorang ilmuwan harus memiliki 6 sikap ilmiah untuk mencapai pengetahuan yang objektif. Yang pertama yaitu tidak pamrih. Ilmuwan harus menghilangkan kepentingan pribadi dalam mencapai pengetahuan objektif. Yang kedua, selektif. Ilmuwan harus mampu memilih hipotesis, metodologi, dan penyimpulan yang tepat. Yang ketiga, kepercayaan yang layak. Percaya kepada kenyataan, alat indera, dan akal. Empat, berdasarkan keyakinan. Mempercayai teori dan pendapat telah mencapai kepastian. Yang kelima, tidak pernah puas. Ilmuwan lalu terdorong untuk terus melakukan penelitian. Keenam, etis. Ilmu harus dikembangkan untuk kemajuan dan kebahagiaan manusia, khususnya untuk pembangunan bangsa dan negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.